Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat Mumtaz channel semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita bisa bersilaturahim live di Mumtaz channel, dan insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama Hafiz Quran. Sudah hadir bersama saya, Ananda Isudi. Mudah-mudahan di program inspirasi pagi hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi, terutama dalam tahfidzul Quran. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan ya, Ananda Isudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuddin Ahmad Yasin. Saya berusia 16 tahun. Rumah saya asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Oh iya, Masya Allah ya. Jauh juga ya antum ya, dari Pasuruan, Jawa Timur. Luar biasa ya. Ketika Allah berkehendak maka ya terjadi gitu ya. Kita yang sebelumnya belum kenal Izzuddin, kemudian di jarak jauh bencana, tetapi Allah pertemukan kita pada hari ini dan mungkin selama 3 tahun ke depan ya. Luar biasa ya. Kemarin hari Ahad ya, antum menyelesaikan hafalan terakhir 37. Luar biasa, kemarin dihadiri oleh seluruh santri ikhwan, kemudian para guru dan pimpinan pesantren, pembina yayasan, dan juga termasuk orang tua antum hadir. Luar biasa ya. Nah, bagaimana sih antum sebelum menghafal, atau apa yang membuat antum tertarik untuk menghafal Al-Quran? Karena dari kecil Umi selalu bilang, Mas, kamu nanti kalau besar harus jadi hafiz Al-Quran. Umi selalu setiap hari nanemin doktrin kayak gitu, bilang dengan manggil Izzuddin Al-Hafiz, terus mendoakan seperti itu. Terus mulai dari bayi saya di pangkuannya selalu didoakan jadi seorang hafiz Quran. Jadi mulai kelas 1 SD saya berkeinginan untuk menghafal Al-Quran mulai dari kecil. Berarti faktor Umi ya luar biasa pengaruhnya ya. Selalu memberikan motivasi, kemudian memberikan arahan, bahkan menimang-nimangnya. Itu sejak ya kelas 1. Itu luar biasa. Sudah kecil kelas 1, di mana teman-teman yang lain asik bermain, nanti sudah keinginan
menghafal Al-Quran. Luar biasa sekali. Kemudian motivasi apa sih yang mendorong antum untuk menjadi hafiz? Umi. Jadi apa sih yang menjadi antum tuh jadi ingin menghafal Quran? Selain dari Umi, kalau Umi kan mengarahkan gitu. Kayak antum jadi antum sendiri kan apa sih yang menarik dari Quran itu? Karena waktu kecil saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa seorang penghafal Al-Quran akan kelak di hari kiamat akan menghadiahkan kedua orang tuanya dengan sepasang mahkota. Nah, itulah yang membuat saya tertarik untuk menghafal Al-Quran, karena saya ingin membahagiakan orang tua dan ingin memberi syafaat kepada orang tua dengan Al-Quran. Masya Allah ya, luar biasa ya motivasi dan maksud dan tujuannya tidak lain ingin memberikan mahkota kemuliaan terhadap kedua orang. Luar biasa. Kemudian selama menghafal dari 1 juz sampai akhirnya 30 juz, tentunya itu kan ada pengalaman yang luar biasa, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun sebaliknya. Artinya apa saja sih tantangan yang dihadapi pada saat menghafal? Apakah nyaman terus, bahagia terus, atau terkadang dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit ataupun hambatan-hambatan? Yang pasti semua penghafal Al-Quran bakal ngerasain jenuh. Setiap kita menghafalkan pasti pernah merasakan jenuh. Nah, jenuh itu yang paling susah buat dilawan. Dan ada perasaan pengen pulang dengan orang tua, terus bosan menghafal Al-Quran, merasa udah nggak bisa, udah cukup sampai sini aja. Dulu waktu saya udah masih baru hafal 13 juz, saya bilang ke Umi, aku ngafalnya sampai sini aja ya. Atau Umi, selesaiin aja, tanggung mas, soalnya itu udah pusing banget, capek, jenuh sama orang tua, pengen pulang, pengen istirahat. Kata Umi, di dunia itu bukan tempat istirahat, nanti kalau udah di surga gitu. Ya, saya ternyata di dalam sebuah perjuangan apapun itu ada hambatannya, termasuk menghafal Al-Quran. Tapi luar biasa antum bisa melewati hambatan-hambatan, kemudian akhirnya lulus juga bahkan di usia muda seperti antum. Nah, tip atau cara menghadapi hambatan atau kendala dalam menghafal apa yang biasa dilakukan? Saya biasanya kalau merasa jenuh, saya ke masjid, atau mau tidur, mau sholat, mau ngaji, yang penting ke masjid aja. Karena kalau udah di masjid tuh tenang, sama ngobrol sama orang tua, itu yang buat tenang. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata ketika menghadapi kejenuhan, kebosanan, kemudian kesukuran, ada hal yang menarik yang dilakukannya, ya bukan ke tempat hiburan, bukan main-main bersama teman ataupun melakukan hal-hal yang lain, namun sebaliknya malah memilih masjid sebagai tempat untuk mengadu, untuk mendapatkan ketenangan manakala menghadapi tantangan dan hambatan ataupun kendala. Luar biasa. Nah, sekarang kan antum dikatakan bisa Al-Quran, artinya sudah menyelesaikan hafalannya ya, dari juz 1 sampai 30, atau sebaliknya 30 juz 1, artinya sempurna 30. Nah,
bagaimana tantangan setelah menjadi hafid? Apakah antum santai-santai saja, sudah hafal ini gitu kan? Ataupun apa tuh resiko yang dihadapi atau apa tantangan yang dihadapi setelah menyelesaikan hafalan itu? Sangat besar tanggung jawabnya tentang hafalan, karena kalau kelak di hari kiamat Al-Quran akan meminta pertanggungjawabannya bila kita meninggalkannya. Jadi saya selalu ingin berusaha untuk menjaga Al-Quran, selalu ingin terus menjaganya hingga dapat mengamalkannya, hingga dapat menjadikan Al-Quran sebagai akhlak saya, agar dapat saya adalah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata setelah selesai 30 juz bukan berarti santai-santai, merdeka, bahagia, ataupun selesai tugas. Tidak ya, ternyata memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk bisa menjaga hafalan itu sendiri, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan berharap Al-Quran itu menjadi akhlak ya, akhlak sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mungkin bagaimana tuh cara menjaga hafalannya di antaranya? Kan ini kan 30 juz tuh, murojaahnya misalnya sehari berapa, berapa menit sekali, dan biar menjaga. Pertama-tama mungkin nanti saya akan memurojaah 1 hari 1 juz. Kalau udah selesai nanti 1 hari 2 juz, terus udah selesai lagi 1 hari 5 juz, setelah selesai 1 hari 10 juz, terus selesai 1 hari 15 juz, setelah 15 juz 1 hari 30 juz. Biasa ya, jadi memang sudah ada planning ya, planning perencanaan bagaimana bisa menjaga hafalan itu ya. Mungkin karena ini baru ya, baru selesai dan di tahap pertama 1 juz sehari 1 juz ya. Setelah itu bisa istiqomah, maka naikkan tensinya menjadi 1 hari 2 juz, kemudian sehari 3 juz, 5 juz, sehari 10 juz, dan seterusnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi para santri dan para guru dan semua kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kemudian kesan apa yang antum rasakan setelah menjadi hafid, dan berikan pesan ya, pesan-pesan untuk para santri dan juga untuk Pesan setelah menjadi hafiz yaitu tentunya bahagia, terus sedih karena saya tiap harinya sudah nggak bisa membuka lembaran hafalan baru untuk dihafal. Pesan untuk yang sedang menghafal Al-Quran, semangat. Jika kita ingin menghafal Al-Quran, setiap yang kita inginkan selalu ada pengorbanan. Jadi kita harus rela mengorbankan waktu bermain kita, mengorbankan rela waktu masa kecil kita untuk menghafal, mengorbankan waktu kita bersama orang tua, mengorbankan segalanya. Jadi kita harus fokus dengan Al-Quran. Setiap yang kita inginkan harus ada pengorbanan. ya, setiap perjuangan ada pengorbanan ya. Teman-teman Mumtaz channel semuanya yang alhamdulillah, bincang pagi, inspirasi pagi bersama hafid muda hari ini, alhamdulillah dari awal hingga akhir ya, sungguh luar biasa, sangat memotivasi dan sangat
menginspirasi bagi kita semuanya. Namun sebelum ditutup, coba bacakan beberapa ayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada seluruh santri ya yang Silahkan, terserah. sudah siap untuk mengambil apa silakan santri untuk segera قد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه silakan ومن yang masih tidur كفر فإن الله غني حميد siap-siap وإذ قال لقمان berangkat sekolah. وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Biasa beberapa ayat surat dari Luqman. Terima kasih semuanya yang kami dan kami hari ini ada di depan halaman pondok pesantren Al-Ukhuwah di Komplek Putra. Kami berpesan bagi Bapak Ibu semuanya yang berharap berkeinginan atau berikhtiar memiliki putra putri yang soleh dan soleha serta menjadi hafidz Quran, mari bergabung bersama kami yaitu di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah dari SMPIT hingga SMIT untuk boarding school. Untuk tingkat dasar dari TKIT, STIT, kemudian dilanjutkan SMPIT dan SMIT Al-Ukhuwah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.